Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman SMA kelas 12 sudah menyempatkan hadir dalam Zoom materi kali ini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Trilestari dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pentingnya perlengkapan kendaraan sepeda motor bagi siswa SMA kelas 12. Materi kali ini disampaikan guna untuk memenuhi tugas kuliah saya, CLE. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum perlengkapan kendaraan sepeda motor. Yang pertama, definisi kendaraan bermotor dan kewajiban menggunakan perlengkapan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kewajiban menggunakan perlengkapan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Kemudian macam-macam perlengkapan kendaraan bermotor. Pasal 48 ayat 3 huruf B, persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas kebisingan suara. Kemudian pasal 57 ayat 2, perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. Kemudian pasal 106 ayat 5, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. 2. Surat izin mengemudi atau SIM. Ketiga, bukti lulus uji berkala. 4. Tanda bukti lain yang sah. Kemudian pasal 48 ayat 2 huruf J, sistem terstruktur jaringan informasi, jaringan komunikasi dan pusat data meliputi pengenalan tanda nomor kendaraan bermotor. Kemudian sanksi bagi pelanggaran perlengkapan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa setiap orang yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa 1. Peringatan tertulis, 2. Pembayaran denda, 3. Pembekuan izin. Kemudian yang terakhir, pencabutan izin. Kita sudah mengenal tentang dasar-dasar hukumnya, kemudian kita akan masuk kepada perlengkapan kendaraan sepeda motor. Nah, di sini ada perbandingan helm SNI dan tidak SNI. Helm SNI terlihat cukup jelas, dia lengkap dengan helm, kemudian ada cap di bawahnya, itu logo SNI. Dan sebelah kanan itu helm tidak memiliki SNI, tidak ada logo SNI ya, dan tidak ada kacanya. Kemudian kita masuk kepada perbandingan knalpot SNI dan tidak SNI. Nah, knalpot yang memiliki SNI itu sebelah kiri biasanya tidak bising. Kemudian sebelah kanan itu knalpot tidak memiliki SNI, biasanya bising dan dipakai oleh anak remaja SMA maupun kalangan masyarakat remaja lainnya. Kemudian kita masuk ke perbandingan plat nomor SNI dan tidak SNI. Nah, sebelah kiri adalah plat nomor yang memiliki SNI. Plat nomor yang memiliki SNI ada logo kepolisiannya di bawahnya. Kemudian plat nomor yang tidak memiliki SNI itu tidak ada logo kepolisiannya atau cap kepolisiannya. Kemudian kita masuk kepada surat-surat yang harus dibawa pada saat mengendarai sepeda motor. Yang pertama adalah surat izin mengemudi atau SIM. Nah, ini adalah contoh SIM A, yaitu SIM untuk berkendara mobil. Nah, contoh SIM ini adalah lengkap biodatanya, nama kita, kemudian ada fotonya. Jadi kalau misalnya kalian minjem ke teman kalian atau tetangga itu nggak bisa ya, karena ada lengkap biodata kita. Kemudian
ada contoh surat STNK. Nah, ini adalah contoh STNK. Di sini biasanya tertera pajak, tanggal pajaknya juga. Kemudian selanjutnya udah, terima kasih. Berarti tadi STNK adalah terakhir ya. Sekian adalah materi tentang penangkapan berkendara sepeda motor. Kemudian selanjutnya materinya adalah animasi tentang tilang razia. Nah, di sini juga ada tentang perlengkapan berkendara sepeda motor. Nah, kalau misalnya kalian tidak menggunakan helm, jika terjadi kecelakaan maka akan berakibat fatal. Nah, sebelum terjadi kecelakaan, maka wajib mengikuti peraturan lalu lintas guna untuk keselamatan dan juga jauh dari tilang atau razia. Selamat menonton. Syarat-syarat keselamatan berkendara sepeda motor. Nah, sepeda motornya itu wajib mempunyai klakson, kemudian ada lampunya, kemudian ada kaca spionnya, kemudian ada remnya, dan periksa ban kalian jika terjadi kempes atau bocor. Kemudian selanjutnya kalian menggunakan helm, jaket, kemudian sarung tangan, dan jangan lupa membawa SIM atau surat izin mengemudi, kemudian STNK, dan selalu patuh kepada rambu lalu lintas dan aturan berlalu lintas menuju Indonesia Tertib Bersatu nomor 1 keselamatan. Yang terakhir, gunakanlah perlengkapan kendaraan yang aman dan berstandar nasional tentunya. Penjelasan mengenai pentingnya perlengkapan kendaraan bermotor. Sekarang akan berlanjut kepada sesi tanya jawab. Pasti kalian kan bingung, apa sih tadi perlengkapan kendaraan bermotor? Terus kenapa kita harus memenuhi perlengkapan kendaraan bermotor? Karena kita adalah bagian daripada orang yang taat, tunduk dan patuh terhadap peraturan tertib lalu lintas. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini atau nanti yang bisa ngejawab, kita kasih hadiah ya, berupa pulsa. Dicatat ya, nanti kita kirim insya Allah. Sok mangga yang mau bertanya, kita berikan 3 pertanyaan maksimal. Silahkan, yuk mangga bertanya. Ya, Nabila, silakan di-unmute terus berikan pertanyaannya. Plat nomor tuh ada yang ber-SNI sama yang tidak ber-SNI ya. Buat yang masyarakat yang plat nomornya pakai yang tidak ber-SNI itu ada hukumannya nggak? Kayak berupa apa gitu? Saya jawab ya. Tadi kan contoh untuk plat nomor itu ada logo kepolisiannya di sebelah kiri. Nah, padatnya
masyarakat kan banyak banget yang tidak menggunakan plat nomor SNI. Nah nanti tuh kalau misalnya dia kena tilang, ditegur oleh pihak kepolisian, kemudian dikasih surat tertulis untuk mencopot dan mengganti plat nomor tersebut dengan SNI. Seperti itu. Kalau misalnya dia tetap membandel, biasanya dikasih sanksi untuk membayar denda. Ada yang ditanyakan lagi? Dua pertanyaan lagi, gratis pulsa. Ada yang mau? Ya. Izin bertanya, Teh. Ya, siap, sok keren. Saya mau tanya, kan ini tentang penyuluhan hukum. Nah, mengambil temanya tentang mensosialisasikan pentingnya perlengkapan kendaraan bermotor. Kenapa diambilnya itu kendaraan bermotor, sedangkan kan yang punya teknologi seperti mobil ataupun keselamatan hukum bagi yang benar saya kan penggunanya tuh kan bisa motor kan menggunakan angka gitu. Kenapa yang diambilnya tuh kebanyakan gitu dominan itu tentang bermotor? Izin menjawab ya, sebenarnya judul dari penyuluhan hukum ini pentingnya berkendara bermotor bagi siswa SMA kelas 12. Kebanyakan anak SMA kan menggunakan kendaraan bermotor. Jarang kan ada yang menggunakan mobil. Ada yang lihat nggak bahwa anak SMA menggunakan mobil? Sebagian besar itu menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi banyak sekali hal anak SMA itu yang tidak tahu peraturannya seperti apa. Maksudnya mereka hanya berkendara bermotor saja. Bodoh amat kalau misalnya ada kena tilang atau apa, udah nggak apa-apa, yang penting nanti saya bayar denda, misalnya gitu kan. Nah, tidak hanya untuk kena tilang saja, tapi ini demi keselamatan nyawa kan tidak bisa dibayar ya, kayak gitu. Nah, untuk kayak perlengkapannya kan banyak yang nggak tahu tuh, kayak helm standar SNI itu kayak gimana sih, helm standar nasional Indonesia itu seperti apa, kemudian plat nomornya seperti apa. Kebanyakan kan hanya saya menggunakan helm saja, tidak perlu helm yang berstandar SNI, yang berstandar SNI itu kan. Yang penting saya menggunakan helm, saya tidak kena razia, padahal bukan hanya kena razia saja, tapi untuk keselamatan diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih, Teh. Ya, nanti jangan lupa WhatsApp ke saya ya. Iya, Teh. Satu pertanyaan lagi. Izin tanya, Teh. Tanya, Teh. Apa? Ya, sok. Yang mana? Oh, ada dua. Sok Falka mau nanya kan tadi. Halo Falka. Halo, Kang. Sok gimana pertanyaannya, Kak? Kan kayak anak-anak sekarang tuh lebih mendingin gengsi gitu, Teh. Jadi kan ada banyak gitu yang malah beli helm yang KW atau yang DKL. Nah, cara ngebedain yang SNI sama yang KW itu gimana? Udah. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana cara membedakan helm SNI dan tidak kan? Kebanyakan orang pakai helm cuman helm doang, nggak tahu kan SNI atau enggak. Nah, perbandingannya helm yang yang SNI itu pertama pasti ada kacanya kan, ada kacanya. Kebetulan ini helm saya SNI ya, KW gitu. Kemudian di belakangnya ada logo SNI yang bisa dilihat.
ada logo SNI-nya. Kemudian dari dalamnya juga beda ya. Ada yang seperti ininya. Di sini ada pemberitahuan untuk kayak warning gitu. Bahwa ini asli. Udah jelaskan ya? Jelaskan. Pasti kalau misalnya yang SNI itu ada capnya di belakang helmnya. Gitu. Jadi kalian jangan tertipu harga mahal tapi kok nggak ada logo SNI-nya ya. Tuh. Makasih. Satu pertanyaan lagi, siapa tadi? Restia ya. Restia tadi mau nanya kan? Ya Kang, Sok. Gimana pertanyaannya? izin tanya, kan kebanyakan anak-anak bisa motor, apakah diperbolehkan atau enggak? Sama kalau misalkan nggak diperbolehin, berarti anak-anak harus atau remaja harus mempunyai SIM dulu gitu baru bisa berkendara atau bagaimana? Izin menjawab ya. Jadi kan pernah nggak ke sekolah kalian ada pihak kepolisian untuk penyuluhan berkendara bermotor? Pernah ada nggak? Pernah teh. Nah, sebenarnya berkendara bermotor itu minimal 17 tahun ya. Minimal 17 tahun. Minimal 17 tahun. Berarti ke 17 tahun kelas berapa tuh? Ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 ya? Benar tidak? Nah, kalau misalnya sebelum 17 tahun berarti tidak diperbolehkan untuk membuat SIM. Berarti jawabannya tidak diperbolehkan untuk berkendara bermotor yang tidak mempunyai SIM. Ya walaupun kalian misalnya aman untuk berkendara seperti kalian memakai tadi helm SNI, kemudian yang lain sebagainya, tapi kalau misalnya kalian kena tilang, itu yang ditanya pertama itu adalah SIM, kemudian STNK, kemudian perlengkapan kendaraan bermotornya. Jadi yang paling utama itu adalah SIM. Makanya kenapa anak SMA sebelum umur 17 tahun itu tidak diperbolehkan untuk berkendara bermotor seperti itu. Jadi diusahakan kalian sudah memiliki SIM baru menggunakan motor. Oke. Karena keterbatasan waktu, memang diskusi kita ini sangat menarik. Nanti kita lanjutkan diskusinya di WA Group. Nanti kita izin ya share video mengenai apa itu tilang, bagaimana itu tilang, gitu kan? Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan apa yang telah tadi disampaikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, konsekuensi logis bagi peserta didik dan seluruh warga negara Republik Indonesia harus turut tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan berlalu lintas. Salah satunya yaitu adalah memenuhi perlengkapan kendaraan bermotor. Perlu kita ketahui bersama, ada syarat-syarat untuk berkendaraan bermotor dan ada juga perlengkapan berkendara motor. Salah satu syarat secara administratif yaitu mempunyai SIM, surat izin mengemudi, ya, bukan surat izin menginap. Ingat ya, tapi surat izin mengemudi. Kemudian yang kedua adalah memiliki STNK, surat tanda naik kendaraan. Nah, salah satu perlengkapan kendaraan bermotor ini adalah hal yang terpenting ketika nanti kita di perjalanan, itu merupakan identitas kita. Nah, selain itu nanti ada perlengkapan kendaraan bermotor yang lain. Ya, apa itu Kang? Ada helm. Kenapa sih harus pakai helm? Karena itu merupakan salah satu alat pengaman bagi kepala kita. Diharapkan dan memang seharusnya helm ini helm yang berstandar nasional Indonesia atau ada logo tulisan SNI.
harus ada logo SNI gitu. Nah, nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di WA Group. Perlu kita ketahui bersama betapa pentingnya bagi para peserta didik atau bagi semua yang memiliki kendaraan bermotor harus taat, tunduk, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kemudian harus melengkapi beberapa kendaraan bermotor, karena pada praktiknya perlengkapan kendaraan bermotor saat kita membawa kendaraan bermotor itu sangat diperlukan. Begitu ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, pada adik-adik yang telah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan presentasi kita tentang penyuluhan hukum mengenai pentingnya perlengkapan kendaraan bermotor. Yang pertama, yang kedua, harapan terbesar mudah-mudahan dengan hadirnya secara virtual seperti ini menambah ilmu pengetahuan, wawasan, rezeki, juga koneksi kita berteman. Jadi nanti ke depan kita bisa diskusi mengenai apa itu hukum dan bagaimana kita harus menggunakan hukum. Khususnya adalah hukum berkendaraan bermotor. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita tetap selalu dalam lindungannya, sehat, semangat. Jangan lupa apapun yang terjadi harus tetap bernafas. Begitu ya pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Makasih ya adik-adik ya. Makasih ya. Dadah. Assalamualaikum.